hitungan saya kan belum kalah perang. Pasti nggak akan tercapai perjanjian itu. Jadi ini dinamika global. Kita nggak bisa apa-apa tentang dinamika global karena kita nggak bisa kontrol. Waktu saya di IMF World Bank, itu ada sesi Menteri Keuangan Amerika menceritakan strategi yang akan mereka lakukan untuk mencapai quote-unquote perdamaian dengan Iran. Tapi kalau saya lihat isinya sepihak, seolah-olah Iran diperlakukan sebagai pihak yang kalah perang dengan tuntutan Amerika yang tegas ini. Hitungan saya kan belum kalah perang. Pasti nggak akan tercapai perjanjian itu. Jadi kita mesti siap dengan konflik berkepanjangan dan harga minyak yang masih akan bertahan cukup lama. Saya pikir tadinya sebulan 2 bulan selesai perang ini, rupanya enggak. Pemimpin-pemimpin dunia itu masih kurang bijak juga rupanya. Jadi itu yang kita hadapin sekarang. Jadi makanya setiap effort yang bisa mengurangi konsumsi minyak dalam negeri, kita akan kerjakan. Ini apa di sini? Ya, harga minyak tinggi setelah semuanya batu bara masih rendah, sempat tinggi rendah. Terus CPO juga agak naik sedikit, tembaga agak naik, nikel naik nggak tinggi-tinggi amat, emas naik tinggi sempat turun. Tapi yang menjadi concern kita utama adalah minyak di sana. Karena ini mengaruhi APBN saya. APBN saya sudah hitung dengan harga minyak sampai rata-rata $100 per barrel sampai akhir tahun, jadi masih aman. Saya klarifikasi lagi di sini. Ada yang bilang uang saya tinggal 102. Udah saya bilang berkali-kali itu, saya pindahin aja 300 ke bank. 100 sisanya masih di 120-nya masih di BI. Di bank masih uang saya. Ada saya dengar kemarin, Bang, uangnya kan udah ada bentuk pinjaman ke tempat lain kan, sehingga nggak ada lagi di bank atau nggak bisa ditarik. Coba Anda pikir, kalau bank ngasih pinjam satu perusahaan 10 triliun misalnya, perusahaannya dapat 10 triliun kan, uangnya taruh di mana? Di bank lagi. Jadi ada proses penyiptaan uang di situ, jadi uangnya nggak berkurang. Ya, memang kalau saya tarik sekaligus mungkin banknya agak kaget, tapi uangnya masih di situ, nggak ada masalah. Gimana kita sudah komunikasi dengan bank sentral ya Pak ya, untuk men-smoothing hal itu kalau memang kita perlukan menarik uang dalam jumlah banyak. Tapi dalam waktu dekat itu nggak akan terjadi karena itu emang nggak akan kita pakai. Sementara pendapatan pajak kita masuk terus dari bulan ke bulan dan sampai sekarang masih sesuai dengan rencana anggaran kita. Next. Berikutnya. Jadi berikutnya apa sih? Next. Orang juga banyak bilang Indonesia fiskalnya goyah, maka rupiahnya lemah-lemah dan lain. Kalau rupiah tanya BI ya nanti aja tanya saya. Mereka yang berhak menjawab. Tapi kalau kita lihat dari ketahanan energi, kita itu amat kuat. Itu nomor 2 tuh, kalau sebelah kanan tuh. Perbandingan ketahanan energi terhadap krisis energi global. Kalau ada krisis global, kita nomor 2 paling kuat dibanding negara-negara lain. Bahkan di atas Amerika, di atas China, di atas Australia, dan lain-lain. Ini keluaran dari mana? Dari siapa nih? World Bank, bukan ya? JP Morgan. ADB juga melakukan hal yang sama, studi yang sama. Cuman mereka nggak bisa publish, karena kalau mereka publish, nanti negara-negara yang di bawah goncang katanya. Jadi mereka yang di bawah nggak minta, jangan dipublish. Tapi official ADB bilang sama saya, kita di atas, ini top 2 juga. Jadi, di tengah
krisis energi dan krisis global ini, kita fondasinya amat kuat. Jadi nggak usah takut. Kita perlu concern, tapi nggak usah khawatir berlebihan. Apalagi yang luar bilang kita mau hancur, mau ini, mau menuju 998, saya nggak ngerti itu. Ya, kan itu, mereka tidak punya data yang akurat. Mungkin 9798 juga sebagian belum pada lahir tuh. Terus nganalisa, tapi tidak lihat pada waktu itu apa yang terjadi di ekonomi kita. Mereka prediksi 998 akan terjadi lagi kan katanya. Anda perhatikan 98 jatuh pemerintahan setelah ekonomi resesi selama 1 tahun penuh. Kita sekarang baru resesi, masih ekspansi, masih akselerasi. Jadi itu kondisi sekarang. Jadi kalau itu bikin cerita, jangan asal bikin cerita. Lihat data yang betul. Datanya seperti itu karena saya mengamati ekonomi dari waktu ke waktu. Jadi kondisi kita stabil, aman, ada tantangan ya, tapi kita monitor terus, orang kita perbaiki terus dari waktu ke waktu. Kita akan pastikan domestic demand kita kuat dan kita pastikan juga daya saing barang kita di luar negeri akan bagus. Sementara ini apa? Saya akan panggil perusahaan tekstil, sepatu, yang membutuhkan permajaan mesin segala macam akan saya kasih bunga rendah lewat program dari Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia. Nanti saya akan tanyakan ke Kementerian Perindustrian perusahaan-perusahaan mana aja yang butuh itu. Jadi kita akan lebih aktif menghidupkan private sector. Karena private sector kontribusinya berapa? 90% kira-kira perekonomian. Next. Ini